Karena juga mungkin selain teorinya ya, Mas Abram juga kan sebagai salah satu pelaku pasar juga kasih sharing pengalaman dong. Kira-kira kalau Betul, setelah betul. mau corporate action ini, apa sih efeknya gitu ya terhadap mungkin Betul. pergerakan harga saham, perubahan harga saham. Terus kita tuh sebagai investor harus ngapain sih gitu ya. Iya, Nah ini betul, juga betul, nanti betul. mungkin yang akan kita bahas sama-sama. Nah oke. Sampai udah nggak sabar nih ya kan sebelum masuk ke beberapa jenis corporate action, aku pengen tahu dulu. Mungkin Sobat Idea juga nih pengen tahu gitu lah ya. Kira-kira tuh pengertian atau definisi, aduh berat banget ya. Corporate action itu apa sih sebenarnya ya? Apakah memang ada di pasar modal aja atau gimana nih Mas Abraham? Iya, iya. Jadi sebetulnya yang namanya corporate action itu adalah ya semua tindakan atau aktivitas emiten ya pada dasarnya itu yang Hmm, berpengaruh terhadap jumlah saham, harga saham, oke, dan kepentingan pemegang saham. Hanya tiga itu aja sih gitu. Jumlah saham, oke. harga saham, Jumlah sama saham, pemegang saham. harga saham sama kepentingan. Ada Kepentingan 3 poin. pemegang saham. Ada tiga Oke. poin gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu kegiatan, contohnya kayak misalkan perusahaan beli pabrik, ya itu kan tidak Hmm, berpengaruh terhadap harga saham gitu secara langsung. Jadi itu bukan hmm, corporate action. Tapi kalau misalkan oke. perusahaan IPO nih gitu kan, IPO itu dia mempengaruhi jumlah saham barunya bertambah, terus juga ada Oke. terjadi perubahan persenan kepemilikan. Itu Hmm, namanya sebagai aksi korporasi. Lalu ada lagi sih mungkin contohnya kayak perusahaan nih misalkan eh, dia berhasil untung besar pada tahun ini, laporan keuangannya memuaskan, harga sahamnya naik, apakah itu corporate action? Itu bukan gitu. Lalu si aksi oke. korporasi ini gitu kan, itu harus melalui yang namanya rapat umum pemegang saham. Nah, jadi biasanya sih Oke. teman-teman kalau misalkan punya punya sahamnya nih gitu kan, sering dicek tuh namanya akses.ksei gitu kan. Itu biasanya Nah, sih dia sering ngasih tahu nih apa aja sih, ada RUPS hmm, apa gitu, dan ada mata acaranya gitu. Jadi teman-teman bisa mengetahui gitu perkembangan apa dengan saham teman-teman yang miliki gitu. Jadi ya biasanya hmm, sih ada RUPS dulu. Biasanya hmm. RUPS luar biasa ya gitu kalau misalkan terjadi aksi korporasi yang cukup signifikan gitu. Jadi setiap aksi korporasi itu harus melalui persetujuan pemegang saham. Jadi nggak mungkin tiba-tiba perusahaan langsung melakukan aksi korporasi. Tapi dulu sempat sih kejadian gitu, ada satu kebijakan dari OJK kalau nggak salah, dia bilang sih bahwa buyback waktu pas COVID kemarin itu 2020 itu dia nggak perlu pakai RUPS itu. Jadi silahkan aja langsung gitu ya, karena emang harga sahamnya turunnya kan bener-bener bet gitu. Jadi Oke. OJK kalau nggak salah bilang oke lah boleh kalau misalkan mau buyback itu nggak usah pakai RUPS. Tapi setahu saya sih udah kembali sudah normal, harus pakai RUPS lagi sih gitu. Jadinya Oke. udah kembali lagi ke definisi awal gitu. Oke, jadi RUPS ini kayaknya penting banget ya. Betul, Jadi betul, Mas betul. Abram udah pernah ikut RUPS belum sih? Itu bocorannya kayak gimana sih seru atau Iya, gimana gitu? Karena kayaknya ini kayaknya entry guide banget ya, awal pintu masuk banget informasi iya, ke iya, iya, dalam-dalamnya benar, gitu benar. kan, kelihatannya tuh. Hmm. Jadi kan RUPS kalau sekarang sih biasanya udah pakai akses ke KSEI ya gitu. Jadi sebetulnya sih sebetulnya saham-saham kayak kita tuh kan sebetulnya butiran debu gitu ya. Jadi apapun yang kita meskipun kita menolak juga pasti nggak bakal ngaruh gitu, karena ada banyak saham Oke. orang-orang lain yang punya porsi lebih besar gitu. Tapi buat teman-teman Hmm. gitu yang ingin nyobain buat RUPS gitu kan, yang pertama sih ada dua jenisnya. Yang pertama bisa datang langsung gitu. Kalau misalkan kebetulan Oke. daerahnya pas gitu. Kalau nggak salah yang di Bandung itu ada Citose, terus ada Bank BJB itu RUPS di Bandung gitu. Terus kalau misalkan teman-teman di Saya Jakarta lebih juga. banyak lagi. Iya betul. Jadinya kalau misalkan ntar suatu saat ada BJB bikin aksi korporasi, misalkan red issue gitu ya, nanti si Bank BJB itu bakal manggil nih pemegang sahamnya gitu kan. Pemegang Oke. saham, ayo RUPS dulu nih gitu. Woro-woro apa namanya, kasih halo-halo. Nah, setelah itu baru setelah ada persetujuan, maksudnya setelah mencapai quorum RUPS itu biasanya sih ada apa ya, ada pemberitahuan lebih lanjut gitu. Jadi udah diketok, berikutnya adalah tanggalnya berapa, itu nggak perlu pakai RUPS. Tapi yang pasti sepanjang RUPS itu teman-teman itu memastikan ketok palu jadi atau enggaknya sih aksi korporasi tersebut. Ya udah jadi baru keluar tanggalnya. Nah, ada dua tadi kan, yang datang atau enggak lewat Aha. akses.ksei. Saya dua kali ikut RUPS gitu. Waktu pas Hmm. masih mahasiswa dulu gitu kan.
Sama baru-baru ini gitu, tapi cuma sekedar lewat akses.ksei gitu kan, dia cuma klik doang, jadinya langsung Jadi offline beres sama gitu. online pernah ngerasain ya? Pernah. Dulu tuh paling seneng dapet ini sih, ikut RUPS, dapat makan, terus dapat souvenir gitu. Goodie bag gitu ya. Kalau Iya, goodie bag offline, kan lumayan. mungkin kalau online Benar. gimana? Apakah dikirim ke rumah? Enggak juga sih, cuma ngelihat ya, kadang juga nggak saya klik lebih lanjut gitu loh, jadi cuma pengen tahu mata acaranya apa aja, kadang-kadang juga suka Oh, lupa pilih yes setuju atau enggak gitu. Jadi eh oke. itu sih buat sekedar apa ya, saya punya saham apa, saya harus keep in touch kan, harus Oh iya diperhatikan itu ada acara apa aja. benar. Iya dong, kan udah punya ya, kalau udah punya pasti diperhatiin ya kan? Iya, benar. Atau punya saham inceran juga kan, nah itu juga ada perlakuannya masing-masing lah gitu. Kalau Benar. misalkan wah ada aksi korporasi, ikutan nggak ya gitu. Itu kan ada sebuah apa ya namanya ya, ya bisa dibilang eh salah satu cara kita gitu buat mencari cuan gitu. Soalnya biasanya kalau ada aksi korporasi ini, animo investor tuh gede gitu kan, ada minat beli. Jadi biasanya sih ada beberapa aksi korporasi yang bisa emang meningkatkan harga saham gitu, baik sebelum atau sesudahnya gitu. Jadinya Oke. teman-teman ya, seiring berjalannya waktu ntar teman-teman bakal ngerti sendirilah, oh kira-kira ini yang naik, oh kira-kira ini yang biasa aja gitu. Jadi teman-teman punya sesnya masing-masing gitu kalau pingin apa ya namanya ya, kalau udah sering ikutan begitu. Iya, pasti ada inilah ya. Kepo nih, dia mau ngapain gitu kan. Sama kan kayak misalkan punya pacar gitu kan. Misalkan ada yang deket gitu kan. Dia udah makan belum? Kan ada perlakuan khusus ya, ada perhatian khusus. Betul, Bener nggak? betul. Karena kan kita juga deket gitu ya. Apalagi nih punya perusahaan, masa iya sih nggak pengen tahu gitu. Dia tuh sebenarnya lagi rugi atau untung gitu kan. Di masa pandemi kayak gimana kan itu juga ada perlakuan khusus ya. Nah, RUPS ini salah Betul. satu yang mungkin kita bisa ikutin ya. Supaya makin deket erat hubungannya gitu Iya kan. betul, dan di RUPS itu biasanya ada pubex kan gitu. Jadi kalau buat teman-teman gitu, kalau Hmm. kepo gitu kan bisa nanya gitu, dan pertanyaan teman-teman itu dicatat dan disebarkan juga ke investor-investor lain gitu. Jadinya Hmm. kalau misalkan ada investor yang nanyanya pinter gitu, jelas, bagus gitu ya, investor yang lain itu pasti pada senang juga. Wah ini pertanyaannya mewakili sekali gitu. Jadi kita nggak perlu Iya. nanya lebih lanjut Biasanya suka gitu. malu-malu kucing gitu ya. Gue pengen nanya ini gitu ya. Tapi kayaknya malu gitu ya. Iya, Jadi agak-agak betul mengharapkan betul. ini gue banget nih gitu kan. Ini Dan tadi Mas Abraham juga sempat bahas Kesei ya. Mas Abraham, aku iya, langsung nih browsing nih ya ke website kesei.co.id, salah satu SRO juga di Pasar Modal Indonesia. Di situ masuk ke publikasi ya Sobat IDX nih untuk yang investor ya. Masuk ke publikasi, ternyata banyak banget ya Mas Abraham di situ pengumuman corporate action-nya. Dari mulai dividen tunai, dividen saham, lalu juga ada RUPS-nya bahkan ya. Jadi kita betul tahu betul kapan tanggal-tanggal perusahaan emiten itu mau RUPS ya. Dari situ ya. betul. Dan lain-lainnya panggilan-panggilan dari merger, akuisisi. Wih, ini ngelihat dari pengumuman banyak banget ya corporate action-nya. Kita mau bahas yang mana dulu? Oh, banyak banget nih. Mas Iya Abraham banyak mungkin banget bahas kok. Ya yang terserah sih gitu. Mungkin yang paling paling itu ya dividen kali ya, yang paling apa namanya, dividen, bener. Karena yang banyak dividen paling hunter nih. disukai. Iya. Biasanya sih paling nanya kan dividen gitu kan. Soalnya emang itulah Bener. yang paling apa ya? Salah satu hal yang Salah ditunggu satu gitu sebagai keuntungan investor. juga sih kan, selain capital gain. Betul. Jadi kan buat ada teman-teman yang emang seorang investor yang pasif gitu kan, yang nyari dari dividen, Hmm. biasanya tuh udah apal tuh. Oh biasanya Hmm. dividen contoh perusahaan ABCD itu di bulan Mei deh gitu. Jadi dari di bulan Mei itu mereka udah Apa gelisah, ya? kapan sih RUPS-nya, kapan sih dividennya gitu. Jadinya biasanya sih itu sih dividen tuh yang paling bisa dibilang yang paling dinantikan oleh investor-investor gitu. Betul. Betul. Iya, iya. Nah, dividen Oke. itu gimana nih? Karena mungkin ada beberapa yang harus kita perhatikan ya kalau pengen dapat keuntungan ya. Salah satunya adalah dividen selain capital gain ya, Mas Abraham. Ini biasanya ada Betul. yang apakah harus nyimpen dulu dari setahun yang lalu gitu ya? Atau nanti aja deh misalkan belum kepikiran dengan sektor itu, tapi pas ngelihat berita misalkan pengumuman di Kesei, pengumumannya kayaknya mergernya hasil RUPS oke gitu kan. Jadi Iya kayaknya betul. tertarik juga. Nah, itu gimana tuh? Iya. Jadi kalau buat teman-teman yang investor jangka panjang, ya udahlah ya, nggak usah dibahas kapan waktu belinya gitu kan, belinya waktu pas punya. Nah buat teman-teman gitu yang emang mencari dividen gitu, berdasarkan pengalaman saya secara empiris gitu kan, secara
secara apa ya namanya ya, waktu terbaik buat beli saham kalau mau ikutan dividen itu sewaktu habis RUPS gitu. Jadi RUPS gitu kan, eh, keluar hasilnya. Nah biasanya itu adalah waktu terbaik buat beli gitu. Jadi market tuh cenderung cenderung apa ya, mengapresiasi gitu. Contohnya beberapa saat yang lalu mungkin ada yang paling keren tuh RUPS ya PTBA gitu kan. Ya bagi dividen super jumbo gitu kan, harga sahamnya langsung naik belasan berapa persen ya saya lupa, hampir 10 atau 15% gitu pada saat RUPS ya gitu. Jadi Iya, setelah persentasenya Qdet, dividennya gede banget soalnya. betul gitu. Jadinya kan teman-teman juga bisa ngelihat sih gitu bagaimana sih biasanya sih perusahaan yang bagi dividen itu biasanya kan punya historis nih, apakah dia bagi dividennya itu sering, apakah dia itu bagi dividennya besar. Dan kebetulan PTBA dan geng batubara lainnya itu biasanya bagi dividen itu gede-gede gitu loh, hampir 80-90% sampai 100% dividen payout rasionya gitu. Dan yang terjadi itu adalah investor-investor berekspektasi gitu bahwa suatu saat suatu saat mungkin periode ini, karena kemarin juga kebetulan kan harga batu bara juga naik tinggi-tingginya gitu. Jadi emang kinerja mereka juga cukup besar, cukup bagus, dan juga berdampak terhadap keuntungan mereka secara bersih gitu kan. Jadi emang pada ekspektasinya itu pada gede-gede gitu. Jadi pas begitu kelihatan ternyata gede banget, lebih dari ekspektasi gitu kan. Kalau nggak salah sempat dibilang si pemilik sorry, pemilik saham mayoritasnya PTBA, tim apa ya, sekolah saat Inalum kalau nggak salah, Inalum itu tuh dia bilang dia minta 100% gitu kan ya, karena dia pemilik mayoritas. Langsung dia bilang sih, oke, kami setujuin PTBA ngasih dividen payout ratio 100%, yang akhirnya juga harganya langsung naik detik itu juga gitu. Cukup menarik karena RUPS itu disiarkan secara langsung di YouTube gitu. Dan untuk beberapa emiten lain yang kadang-kadang emang nggak suka apa ya namanya, tidak membagikan secara live RUPS mereka gitu. Teman-teman bisa perbanyak koneksi sih gitu, perbanyak kenalan, perbanyak bergaul di komunitas-komunitas gitu. Biasanya di komunitas-komunitas itu sering ada tuh ngasih tahu, RUPS ini nih bagi dividen sekian, ini bagi dividen sekian. Perbanyak kenalan aja gitu, perkuat ilmu silaturahminya. Jadi teman-teman bisa dapat, maksudnya bisa dapat info dividen payout rasionya berapa, terus juga dividen yieldnya berapa di harga tersebut. Jadi teman-teman punya first hand information gitu. Oh kira-kira ini dividennya gede nih, kalau misalkan teman-teman cocok ya beli gitu. Dan kalau misalkan teman-teman belinya itu pas Qdet, buat saya pribadi sih itu agak-agak gimana ya, bisa dibilang agak-agak tricky gitu loh, karena kan setelah di XDAT akhirnya ada apa ya, bakal gap down tuh turun sebesar jumlah pembagian dividennya gitu kan, karena emang kasarnya misalkan kayak dividen 600 gitu kan, jadi pada waktu pas ex-date-nya itu bakal turun 600 poin dibandingkan dengan harga closing pas Qdet. Kenapa? Karena ya kan uang itu tuh ditarik buat dibagikan sebesar 600 rupiah gitu. Perusahaan itu keluar apa ya, nilainya keluar sebesar 600 rupiah buat dibagikan ke teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman masuk pas Qdet itu buat saya pribadi sih kurang disarankan ya, karena ada yang mungkin namanya dividen trap gitu. Nah terus teman-teman juga harus perhatikan lagi nih gitu. Ini yang paling sering jadi apa ya namanya ya, sering kena gocek gitu. Kenapa? Karena teman-teman hanya ngelihat dari besaran dividennya aja gitu. Dividen 50% misalkan gitu kan. Nah teman-teman lihat lagi nih, dividennya itu dari mana gitu loh. Apakah emang dari kinerja dia selama setahun ke belakang atau dari penjualan aset dia gitu. Ada beberapa kasus gitu teman-teman, kalau misalkan lihat, kalau nggak salah Merck atau MRCK atau MRC, saya lupa, di tahun 2017 atau 2018 gitu. Dia ngejual salah satu aset bisnisnya dia dan akhirnya dijadikan buat dividen. Dan kalau misalkan teman-teman beli di Qdet gitu kan, harganya nggak balik lagi ke sana gitu loh, dan akhirnya dia malah downtrend. Jadi teman-teman perlu melihat dengan baik gitu, dari manakah hasil dividen itu dibagikan, apakah dari kinerja dia atau dari penjualan asetnya dia gitu. Jadi ya ini bisa dijadikan dari mana Mas informasi hasil itu? Kan biasanya memang kalau di media mungkin jumlahnya aja, persentasenya aja, atau dibagi per nominalnya dapat berapa per lembar kan. Biasanya hanya sebatas itu sih. Tapi kalau dari mananya itu dari mana nih kita dapat informasinya? Kalau misalkan kita nggak dapat ya dari media-media. Iya.
misalkan nggak ada tahu ya, teman-teman bisa ngelihat sih gitu kan, biasanya RUPS tahunan itu dibagikan, diadakan setelah muncul tuh laporan keuangan gitu kan. Laporan keuangannya udah ada, terus ada mungkin sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu, biasanya di bulan-bulan April, bulan Mei itu kan keluar laporan, April itu keluar laporan keuangan, terus April Mei itu biasanya RUPS banyak-banyak. Nah teman-teman lihat baik-baik tuh laporan keuangan ini gimana gitu kan. Biasanya sih kan yang tertera itu adalah suatu pas disebutkan kita mau bagi dividen sekian, itu adalah ada dia yang dapat revenue-nya berapa, maksudnya net income-nya berapa gitu. Kalau misalkan teman-teman ngelihat net income-nya misalkan cuma 100 juta, tapi dianya bagi dividen 300 juta, berarti kan ada selisih 200 juta kan. Nah, 200 juta itu harus teman-teman perhatikan nih, dia dapatnya dari mana gitu. Buka laporan keuangannya, lihat, oh dia punya cash 200 juta, misalkan cash idle gitu ya, maksudnya cuma cash doang 200 juta ya. Berarti kan dia emang nggak bisa expand atau gimana gitu. Jadi setiap pembagian dividen itu pasti ada paid off-nya gitu. Jadi karena biasanya kan kalau revenue net income itu dia dimasukkannya ke return earning kan, kalau di laporan keuangan di bagian ekuitas. Nah, di return earning itu dia itu biasanya digunakan buat pertama, contohnya ya bagi dividen, atau kedua buat ekspansi mereka ke depannya gimana gitu. Jadi buat teman-teman lihat nih ya, ini juga saham Sejuta Umat, Unilever, dan juga HM Sampurna, itu kan biasanya mereka bagi dividen itu gede-gede gitu, di atas 80, 90 sampai 100%. Dan itu biasanya sih mereka itu mengorbankan growth mereka di tahun kedepannya gitu. Jadi contohnya kasarnya gini deh, teman-teman punya usaha bisnis bakso gitu ya. Bisa cuan misalkan tahun ini 100 juta gitu kan. Nah, kan pilihannya bisa buka cabang baru gitu kan. Bisa dapat cabang 2 baru, misalkan di Ciwastra sama satu lagi di Cibiru gitu ya. Dan teman-teman bisa buat 2 kios bakso lagi, atau gitu kan teman-teman makan semuanya itu buat foya-foya sendiri, maksudnya buat apa ya, buat teman sendiri gitu kan. Jadi pilihannya itu ada gitu buat teman-teman, apa ya, pilihannya itu ada 2, antara buat menyenangkan si shareholder atau buat membesar bisnisnya gitu. Jadi gak selamanya buat dividen besar itu bagus gitu. Teman-teman juga harus ngelihat nih, kira-kira prospek kedepannya bagaimana. Kalau misalkan perusahaannya udah di fase bisnis kan, ada teman-teman mungkin yang di ekonomi itu melihat ya, ada fase bisnis, ada fase awal, early stage, ada growth, terus ada mature, dan juga ada declining gitu kan. Nah, kalau misalkan dia ada di fase growth gitu, terus dia bagi dividen, itu jelek gitu loh. Kenapa? Karena ya dia mengorbankan growth mereka tahun ke depan, periode ke depannya buat shareholder. Tapi kalau misalkan perusahaannya di fase mature atau declining gitu kan, dia udah buat space buat growth-nya udah mulai berkurang gitu. Jadi daripada dipakai buat growth, ya mending kita menikmati masa-masa bagi apa ya, dapat dividen lah gitu, masa-masa menuai dari growth gitu kan, kita pupuk, kita sayang-sayang. Nah, udah sampai pada fase mature ya, oke, mana duit gitu. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan baik-baik sih kondisi si perusahaan itu ada di fase mana gitu. Jadi misalkan perusahaan growth, it's okay, nggak perlu bagi dividen, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting lu kelihatan deh asetnya bertambah, misalkan revenue-nya meningkat. Tapi kalau misalkan udah di fase mature atau mungkin declining, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Yang penting sinilah saatnya saya menanam, kalau memanen apa yang saya tanam kemarin. Begitu.